Arahkan hati kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini boleh jadi karena pertolongan Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala masa. Kita naikkan dalam bahasa Minang. Ambo percaya kepada Tuhan, Bapa dan Maha Kuasa, Yesus Kristus anak yang tunggal, juru selamat kita, dan dikandung oleh Roh Suci, lahir dari perawan Maryam, merasai dari perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, masuk ke dalam alam maut. Di hari yang ketiga bangkit di antara orang yang mati. Hari keseluruh kedua di sebelah suhu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Inyo kantiku dari seluruh dunia untuk menghukum orang yang hidup dan mati. Ambo percaya karo suci gereja yang suci Yunan Tongga, himpunan umat yang suci. Kebangkitan kedua jolo hidup dan kakak. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mau pujian ini, Bapak Ibu, masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus, bayang-bayang Maha Kuasa, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa,
domba. Masuk dengan hati kudus. Masuk ruang anak kudus, dengan darah anak domba. Masuk ruang anak kudus, dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, 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 sebab namamu kudus, Tuhan. Namamu kudus, kudus, Tuhan. Namanya kudus, kudus, Namamu kudus ya Tuhan, sebab itu kuduslah kamu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam kekudusan Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya bahwa darah-Mu yang kudus sudah menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi kami, buat pertolongan Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah sukacita yang dari Tuhan memenuhi kehidupan kami saat ini, baik kami hamba Tuhan, baik para penata layan, jemaat Tuhan yang ada saat ini Bapa. Kami datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, karena tidak pernah Tuhan pandang hina. Terima kasih ya Bapa, ini kami, Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya.
setiap kami ada di dalam hikmat dan urapan Tuhan. Sehingga ketika kami datang, kami tidak sama ketika kami pulang. Kami membawa pulang dengan penuh sorak-sorai dan kami dikenyangkan oleh kanan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa buat saudara kami dalam perjalanan. Pimpin tuntun mereka untuk ada di tempat ini, untuk bersuka cita bersama dengan kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita. Yesus kekasih jiwaku. Mari, saya undang kita bangkit berdiri lagi. Katakan, Engkau kekasih jiwaku ya Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku saudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Mu. Silakan jemaat katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang saudaraku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Mu, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory,
glory, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nama Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita persembahan, kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Ibu yang hari ini mau bersaksi. Katanya keluarga Warungu hari ini mau bersaksi, mengucap syukur buat 12 tahun ya. Selamat baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mau saksikan kepada Bapak Ibu semua pada saat ini, kalau pada sampai hari ini kami keluarga masih saya diberi kesempatan, kepercayaan sebagai komando di dalam keluarga. Karena ibaratnya kalau kita mau perang itu harus ada pemimpinnya, ada komandonya. Siapapun nanti yang menjadi perjuangan, kalau kita ada komando, kita harus ikut pada komando. Kenapa? Saya sekarang anak-anak udah mulai gede, tapi semua pasti punya keinginan masing-masing. Yang si A berkata A, yang si B berkata B, si C berkata C. Tapi saya sebagai kepala keluarga juga saya punya keputusan sebagai kepala keluarga, walaupun masukan banyak, tapi saya ambil keputusan di mana yang terbaik buat masukan-masukan tersebut. Itu yang menjadi kesaksian saya pada saat ini. 12 tahun kami telah berkeluarga, dan kami juga bersyukur kalau ditimba-timba sukacita dengan duka, mungkin timbangannya lebih banyak sukacita dibandingkan dengan duka. Itu semua karena kami di keluarga di KR Rantau ini, kami selalu bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Dan kepada Bapak Gembala kita di tempat ini juga kami berterima kasih banyak semua atas support, doa, sehingga kami di keluarga bisa bersama-sama di tempat ini. Dan si hari ini Klairi dan Aga akan menyanyikan lagu, karena pengen sekali menyanyikan lagu buat papa dan mamanya hari ini. Klairi, Kela dan Wega Aga supaya menyanyikan lagu. Rencana indah siapkan masa depan penuh harapan. Sudah baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sudah baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita bersama-sama aja, kita menyanyi bersama-sama kita semua. Dari semula tergerakkan mudah-mudahan dalam rencana-Mu Tuhan. Amen. Rencana
siapkan masa depan yang penuh harapan. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita, Bapak Ibu. Angkat angkat pujian kasihnya memeliharaku. Saya akan bacakan ayat pembimbing dari Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Wahyu Daniel akan mengadakan dalam persembahan. Wahyu akan berdoa bagi kita. Kasihnya memelihara. Kasihnya memeliharaku, kasihnya memeliharaku, kasihnya memeliharaku. Bila hujan turun, angin topan menderu, Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali pada saat pagi yang indah ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji-muji-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Apa yang kami beri belum seberapanya yang Kau beri kepada kami Tuhan. Bapa, pada saat pagi yang indah ini, sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini berbau rupa harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah untuk meluas pekerjaan-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya Engkau berkati dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik dalam pelayanan mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahannya, Ibu Ayu dan Ibu Dani. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Kita mau tetap percaya Bapak Ibu, apapun saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah berjanji buat saya dan saudara. Untuk itu kita mau pegang teguh terus. Dan pagi hari ini kita mendengar rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saat kita melihat jalan. Saat Tuhan melihat jalanmu, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun dekat ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu bangkit berdiri. Pujian ini lagi Bapak Ibu. Saat Tuhan melihat jalanmu, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat kita melihat saat Tuhan melihat jalanmu, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya saudaraku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu Tuhan, kami tahu karena kami percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dan Tuhan lakukan adalah baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus rindu diberkati oleh firman-Mu melalui perkataan Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan untuk hidup terus di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya atas apa yang sudah Tuhan katakan bagi kami. Saat ini kami juga membuka hati, pikiran, dan telinga kami siap diberkati oleh firman-Mu. Bapak, berbicaralah, kami rindu
ditegur, dinasihati oleh-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, jadikan saluran berkat dan apapun yang menjadi isi Tuhan, hati Tuhan sampai kepada kami semua, sehingga menginspirasi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan, yang datang yang bukan dari surga, kami pergi, kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Februari, makanya saya kasih gambar love, ya. Bukan karena Yul dan Osin hari ini ulang tahun pernikahan, tapi karena memang ini bulan cinta. Kalau karena itu Bapak Ibu, kita akan sepanjang bulan ini nanti kita akan belajar tentang kasih di dalam Alkitab. Sebelum kita lanjut, mari anak-anak sekolah minggu mari kita berdoa untuk mengantarkan anak-anak kita ke kelas mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan, perlindungan bagi mereka, dan biarlah Tuhan selama mereka ada di kelas mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang ingin Tuhan mereka mengerti. Saat ini kami mohon urapan Tuhan secara khusus untuk Kakak Ella, untuk Larin, untuk Haga, biar urapan Tuhan secara khusus ada pada mereka, sehingga mereka bisa terus tumbuh Tuhan di hadapan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi mereka. Tolong guru-guru yang mengajar mereka juga Tuhan beri hikmat, urapan khusus, sehingga firman-Mu bisa sampai kepada anak-anak kami untuk bekal mereka tumbuh di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mari membuka Alkitab kita, membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kalau bisa baca di layar, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil mulai dari ayat 7, Bapak Ibu ayat genap mulai dari ayat 8, demikian sampai ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan. Tuhan adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah memutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita dan telah memutus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes memberitahukan bahwa kasih itu adalah dasar asal dan dasarnya dari Tuhan. Walaupun kasih merupakan suatu aspek dari buah roh, kalau kita belajar, kalau kita melihat tulisan Paulus misalnya, buah roh itu di Galatia 5 ayat 22 itu kita bisa tahu bahwa salah satu dari buah roh yang dijabarkan oleh Paulus adalah kasih. Tapi kasih itu bukan sesuatu hal, melainkan kasih adalah sesuatu yang harus dikembangkan. Jadi ketika kasih Tuhan dianugerahkan kepada kita, menurut Rasul Yohanes, kasih itu harus dikembangkan. Kasih itu tidak bisa dikasih begitu lalu berkembang di dalam diri kita, tidak. Tapi kita harus mengembangkan kasih itu, kita harus meluaskan kasih itu
seperti beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah diberi oleh Tuhan. Damai sejahtera itu sudah ditinggalkan Tuhan kepada kita. Tapi damai sejahtera itu tidak ada gunanya, damai sejahtera itu tidak akan bermanfaat dan tidak ada arti apapun di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengusahakannya. Jadi kita sudah dikasih modal. Begitu juga dengan kasih itu kita dimodali oleh Tuhan untuk bisa mengasihi orang. Oleh karena itu Rasul Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi. Kata saling mengasihi berarti ada timbal balik. Jangan pernah berharap orang lain saja yang mengasihi kita, tapi kita juga harus belajar mengasihi orang lain. Nah, itu kata yang digunakan oleh Rasul Yohanes, saling mengasihi. Saling memperhatikan sesama kita untuk berusaha memajukan kesejahteraan bersama. Jadi kita saling memperhatikan kita agar sama-sama kita maju, gitu. Agar sama-sama kita tumbuh di hadapan Tuhan, agar sama-sama kita bisa menikmati persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes tidak berbicara mengenai maksud, etika, rencana untuk berbuat baik, tapi Yohanes mengatakan keputusan kita dan sikap kita untuk mengasihi. Bapak Ibu bisa baca di 1 Yohanes, misalnya 1 Yohanes 3, 16-18, di situ jelas sekali dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih karena ada 3 hal ini. Ada 3 hal yang ingin dikasih tahu oleh Yohanes tentang mengasihi itu. Kenapa kita harus mengasihi? Kasih yang sudah ada di dalam kita itu kenapa harus dikeluarkan? Kenapa harus dibagikan? Kenapa harus saling mengasihi? Pertama-tama Yohanes di bacaan kita 1 Yohanes 4 tadi ayat 7-10 bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu adalah sifat dasar dan sifat utamanya Tuhan. Kita bisa lihat di 1 Yohanes tadi bacaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Tuhan dan setiap orang, kata Yohanes, yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu, sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, kalau kita nggak punya kasih, sebenarnya kita nggak mengenal Tuhan. Dia bisa tahu, memiliki pemahaman, memiliki pengertian tentang Tuhan, tentang teologi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari tidak bisa mengasihi, maka Yohanes mengatakan dia tidak mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Di ayat 8 Yohanes berkata, sebab Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya kenal Tuhan dan lain sebagainya, tapi kasih itu tidak ada di dalam kita, ya kita sebenarnya nggak kenal Tuhan. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi ketika Yesus Kristus diutus sebagai anak tunggal Bapa ke dalam dunia ini, tujuannya menurut Rasul Yohanes adalah supaya kita hidup. Hidup di sini bukan hidup bios, tapi hidup zoe. Hidup yang mengerti. Zoe bukan yang di NTT, gitu ya Pak. Di NTT ada zoe. Tapi di sini zoe dalam bahasa Yunani artinya hidup. Karena dalam bahasa Yunani ketika menggunakan kata hidup itu ada bios, ada zoe. Ketika berbicara tentang bios itu hidup yang biasa. Bapak Ibu bangun pagi, berdoa, bikin sarapan, mandi, berangkat kerja, pulang, istirahat, mandi, tidur. Itu hidup hidup bios namanya. Hidup kebiasaan. Anjing itu hidup. Kucing itu hidup. Pohon itu hidup. Itu namanya bios. Makanya ketika sekolah kita belajar ada ilmu biologi, ilmu makhluk hidup. Tapi ketika Yohanes mengatakan bahwa ketika kita di dalam inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa dia mengutus anak yang tunggal supaya kita bisa hidup olehnya, hidup oleh Kristus,
Hidup oleh Kristus itu adalah hidup yang hidup yang mengenal Bapa, hidup yang mengalami persekutuan dengan Bapa, hidup yang benar-benar menjadi anaknya Bapa. Inilah kasih itu, kata Yohanes. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus diutus oleh Bapa ke dalam dunia bukan saja untuk memberikan hidup kepada kita, tapi Dia juga mengampuni dosa. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan itu seperti hidup di dalam lingkaran. Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap berada di dalam lingkup kasih Tuhan. Tetapi ketika kita tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi bisa mengasihi sesama kita, kita berarti keluar juga dari lingkup kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak memaksakan diri kepada orang lain. Kita tidak memaksa. Yang baik itu seperti ini. Yang saya tahu tuh begini. Kamu harus tahu, harus paham. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak pandai, kamu nggak ngerti. Itu bukan kasih. Kasih itu menyatakan kemurahan pada semua orang. Mau berbuat baik, mau melakukan hal apapun tanpa pamrih. Itu kasih yang menyatakan kemurahan. Kasih itu tidak menuntut ketaatan. Makanya di dalam kekristenan Tuhan tidak pernah mengancam kita. Kamu harus berdoa tiap pagi. Kalau kamu gak berdoa, kamu masuk neraka. Ya Pak Andi ya? Masuk neraka ke-7. Tuhan gak pernah ngajarin kayak gitu. Kamu setiap hari Minggu harus ke gereja. Ya Nilis ya. Kalau gak ke gereja nanti kamu gak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Tuhan tidak pernah bilang kayak gitu. Ajaran lainnya begitu. Makanya Tuhan kita, karena kasih-Nya, Dia membiarkan kita hidup tumbuh bersama-sama dengan lalang. Karena nanti akan menentukan siapa kita, kualitasnya bagaimana. Paulus berkata bahwa pada akhirnya semua hasil karya orang, pekerjaan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan akan dibakar di dalam api untuk menentukan dia emas atau jerami. Dia tanah atau perak akan ditentukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir ketika kita hari ini hidup tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan aman-aman saja. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan memang tidak menuntut kita untuk taat. Tapi Tuhan berkata kalau hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan siap, berkat menyertai kamu. Tetapi di bagian lain di Ulangan 28 itu, kalau kamu tidak melakukan hari ini, terkutuklah. Ada banyak kutuk yang akan dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih seperti itu. Begitu juga kita kepada sesama kita. Di gereja rantau Bapak Ibu nggak pernah dipaksa harus begini, harus begitu. Kita tidak pernah dituntut. Tapi kalau Bapak Ibu merasa diberkati, merasa ada panggilan ingin melayani, ayo kita sama-sama melayani. Di sini kita bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mengasihi kita. Makanya Rasul Yohanes menuntut kita untuk mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Maka itu kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, wajib untuk belajar menolong orang lain. Meskipun itu kita harus berkorban secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih secara gampangnya menuntut pengorbanan. Bisa korban harta, bisa korban waktu, bisa juga korban perasaan. Tuhan bilang, apa gunanya ya Metia, kamu mengasihi seseorang kalau orang itu baik sama kamu? Tuhan Yesus bilang, penyamut juga mengasihi sesamanya. Orang Kristen yang Tuhan ajarkan, walaupun orang itu jahat sama dia, walaupun mungkin suka ngomongin kita, walaupun mungkin suka ngejelek-jelekin kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Itu baru pengikut Kristus, di mana di dalam dirinya ada kasih.
Bapak Ibu Saudara, sejahat apapun orang memburuk-burukan kita, memfitnah kita, jangan pernah kita balas dengan membuka keburukan dia. Yohanes 13, Tuhan Yesus berkata begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Makanya di gereja kalau ada perkelahian, ada permusuhan, ada pertentangan, itu mempermalukan Tuhan sebenarnya. Dan lebih dari itu, sebenarnya itu bukanlah pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu apa? Di dalam Filipi 2, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bahwa dia yang setara dengan Bapa itu tidak menganggap kesetaraannya sebagai hak yang harus dipertahankan. Paulus bilang, melainkan Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi hamba. Sebagai hamba, dia hamba yang taat. Bahkan taat sampai mati. Dia tidak memusingkan diri, bahkan ketika disalib, Kristus Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kasih yang seperti itu yang Tuhan inginkan ada di dalam kita. Tetaplah menjadi yang terbaik di dalam kondisi apapun. Di dalam kondisi apapun, tetaplah menjadi yang terbaik. Kita diperintahkan untuk mengasihi dalam cara yang lebih mulia dan khusus, supaya semua orang, dia terlepas dia dari ajarannya apa, kelompoknya apa, pandangannya apa, gerejanya apa, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Makanya Bapak Ibu sekali lagi di gereja rantau, Bapak Ibu mau gereja Katolik ya, mau gereja Advent kayak, mau gereja HKBP kayak, GPIB kayak, karismatik, GPDI, kalau mau datang ke sini beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita terima. Kita sama semua. Firman yang satu, apapun bentuk gerejanya, tetap biar kalau gereja itu ada salib dan mengaku Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu sama. Kau saudaraku dan saudariku, ku tak pandang kau dari gereja mana. Asal kepiting, asal berdiri di atas firman. Firman siapa? Firman Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu udah berdiri di atas perkataan pendeta, ajaran gereja, ya sulit kita bersatu. Makanya nggak sedikit ada orang HKBP yang nggak mau beribadah di GPDI. Ngapain tuh gerejanya berisik, tepuk-tepuk tangan, ada bahasa roh, gitu. Nggak hikmat. Gitu. Terus orang karismatik beribadah di GNKP. Apa itu? Gereja sunyi, nggak ngerti kita, nggak dengar, nggak ngerti. Khotbah pendetanya tidak berapi-api, apalagi di GPIB. Pendetanya khotbahnya baca pidato. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sadari bahwa kasih Tuhan ada di dalam kita dan kasih itu harus dikembangkan. Bapak Ibu belajar mengasihi orang itu namanya belajar. Enggak tiba-tiba kita bisa mengasihi. Dan untuk bisa mengasihi seseorang itu adalah keputusan kita. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama teman lama soal punya suami, soal mengambil istri, soal mengambil suami. Saya bilang orang kawin itu, orang menikah itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Tidak ada hubungannya dengan kasih mengasihi. Pertama-tama orang menikah itu adalah keputusan. Ketika dia yakin dengan keputusan dia, mau cinta tidak cinta, tidak jadi soal. Makanya di dalam kekristenan untuk menikah itu sangat-sangat krusial sekali, sangat-sangat genting sekali, karena saudara harus memutuskan
Karena ketika saudara sudah putuskan saya mau menikah dengan ini, dengan istri saya atau dengan suami saya, no turning back, nggak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi jalan balik, tidak ada lagi istilah sudah tidak cocok, tidak ada lagi sudah tidak sepemikiran dan lain sebagainya. Cinta itu hanya punyanya Daniel, cinta itu hanya punyanya Kela, anak-anak kecil. Tapi kalau orang sudah menikah, dia harus punya keputusan. Makanya di dalam menikah ada janji nikah yang dibuat. Dan janji itu adalah keputusan kita. Saya akan mengasihi kamu di dalam Kristus, baik suka maupun duka, kaya maupun miskin, sakit maupun senang, dan lain sebagainya. Lalu ujungnya sampai mau memisahkan. Itu keputusan, itu bukan cinta, itu bukan kasih. Dan selama menikah, ingat itu, saya sudah buat keputusan ini di hadapan Tuhan bagi yang sudah menikah. Kebetulan Jules sama Osin hari ini ulang tahun, jadi diingetin lagi. Kita sudah memutuskan itu. Nah, jadi kasih yang diberikan Tuhan di dalam kita ditumbuhkan, dikembangkan, mulai dengan mengasihi istri, mulai dengan mengasihi suami, yang punya anak mulai dengan mengasihi anak, yang punya orang tua mulai belajar mengasihi orang tua. Kita boleh belajar dari Koani, belajar bagaimana dia mengasihi ibunya, belajar dari situ kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu bukan di awang-awang, kasih itu adalah keputusan kita. Sejahat apapun, setidak baik apapun, atau semenyakitkan hati kita sekalipun orang itu, kalau kita memutuskan untuk tetap baik mengasihi dia, ya tetap kasih. Kasih itu bukan punya kita, sehingga kita nggak boleh milih-milih. Orang percaya harus membedakan orang Kristen yang sungguh-sungguh dari mereka yang mempunyai pengakuan yang palsu. Ada orang memang dia ngaku percaya Yesus, bertobat dan sebagainya, tapi sebenarnya nggak sungguh-sungguh orang Kristen. Tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dia hanya sekedar jadi penggembira orang Kristen. Orang Kristen, Natal ya Natal, Paskah ya Paskah, ke gereja ya ke gereja, disuruh ngasih persembahan ya ngasih persembahan. Itu bios, orang Kristen bios, orang Kristen yang hidup. Tapi orang Kristen yang bukan hidupnya sobe, yang memiliki pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang memiliki iman, yang hidup terhadap Yesus Kristus, serta tetap setia kepada firman-Nya yang diilhamkan dan tidak ada salahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita diperintahkan untuk mengasihi, dan itu harus dimulai dengan pertama kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Iman yang didasarkan kepada perkataan Kristus. Tadi di mobil ngobrol sama Pak Andi soal Petrus menyampaikan pengakuan ketika Tuhan bertanya, kata orang siapa aku ini? Lalu Elia, Yohanes, Musa dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus spesifik bertanya, katakan menurut kamu siapakah aku ini? Mewakili murid-murid. Petrus nggak pernah diangkat jadi pemimpin murid-murid, tapi dia selalu menjadi orang yang berani berkata-kata. Dia mengatakan, kau Mesias, anak Tuhan yang hidup. Lalu dari pengakuan itu, Tuhan mengatakan di atas batu karang, di atas pengakuan yang seperti ini, aku mendirikan gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang hidup itu, iman yang didasarkan kepada perkataan Tuhan. Banyak gereja sekarang, banyak orang Kristen sekarang hidup dan tumbuh di dalam gerejanya berdasarkan perkataan, kata-kata, motivasi dari pengkhotbah, dari pendeta, bukan dari perkataan Tuhan Yesus. Ini iman yang salah, iman yang salah. Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mengakui dengan setia perkataan-perkataan Tuhan itu dan menjadikan standar ukuran bagi hidup dan laku kita,
maka apapun yang terjadi kita akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Mengasihi semua orang Kristen yang sungguh-sungguh, termasuk mereka yang berlainan organisasi gereja. Kasih yang hidup itu seperti itu tadi, seperti saya bilang. Kita belajar mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan, tidak semua ajaran gereja itu benar, dan tidak semua ajaran gereja itu salah. Kita nggak tahu yang benar-benar benar itu yang mana. Tapi yang penting bagian bagi kita adalah hidup di dalam firman Tuhan. Jadikan keseharian kita, jadikan hidup kita, laku kita, perbuatan kita didasarkan kepada firman Tuhan. Didasarkan kepada perkataan-perkataan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh berkompromi mengenai keputusan. Hidup kudus itu adalah hidup yang menuruti setiap perkataan Tuhan. Kita bilang hidup kudus, tapi kita tidak mau menuruti perkataan Tuhan, itu bukan hidup di dalam kekudusan. Jikalau kita saling mengasihi, kata Paulus, Tuhan tetap di dalam kita dan kasih-Nya menjadi sempurna. Tuhan tetap di dalam kita. Orang akan tahu bahwa dia memang sungguh-sungguh orang Kristen kalau dia belajar untuk mengasihi. Dan kita sebagai jemaat di gereja ini saling mengasihi, tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Bacaan kita tadi 1 Yohanes 4 di ayat 12 terakhir berkata begini, belum ada orang yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Rasul Yohanes mengatakan, nggak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Zaman sekarang, orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus tanya, seperti apa Tuhan yang dia lihat? Pasti dia bilang seperti yang digambar itu. Padahal gambar-gambar yang banyak itu hanya rekaan. Sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu kita nggak tahu yang bagaimana. Kita sehingga sering menjadi sembarangan karena kita mendapat ilustrasi gambar Tuhan Yesus itu seperti gambar-gambar yang kita buat. Kadang-kadang orang gambar wajah itu dijadikan tato di badannya misalnya. Padahal hidupnya kadang-kadang gak karuan-karuan. Ada orang yang punya tato gambar Yesus di dadanya, tapi hidupnya sebagai pemabuk, penjudi. Dan itu yang dimarahi oleh John Wesley. Makanya John Wesley melakukan gerakan pengudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih yang ada di dalam kita menjadikan kita bisa mengenal Tuhan. Yohanes mengatakan sekali lagi, jika kita saling mengasihi, Tuhan, kata Yohanes, tinggal di dalam kita. Dan kasih Tuhan yang ditempatkan di dalam kita, yang dianugerahkan di dalam kita, menjadi sempurna. Kasih itu tidak akan pernah berkembang kalau kita masih menyimpan kepahitan. Kasih itu tidak pernah bisa berkembang di dalam kehidupan kita, tumbuh di dalam kehidupan kita, kalau kita masih menyimpan kejahatan orang lain, masih tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka kita akan tetap hidup di dalam kegelapan. Karena kasih itu nggak pernah sempurna. Kasih itu tidak bertumbuh, kasih itu tidak berkembang. Tapi mari kita belajar, Bapak Ibu. Mengasihi itu sederhana saja. Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun, kata Tuhan Yesus, pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa menyatakannya. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Hanya Yesus yang pernah melihatnya. Dan Yesuslah yang menyatakan Bapa itu kepada kita. Jadi salah satu tujuan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus itu salah satunya adalah menunjukkan siapa Bapa itu.
Yesus memulai mengajarkan bahwa menyebut Bapa di surga itu bukan Yahweh. Yesus mengajarkan menyebut Bapa di surga itu bukan Elohim, bukan El Shaddai, bukan siapa-siapa. Yesus mengajarkan menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Bapa. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya orang Kristen, lalu kita memperdebatkan soal menyebut nama Tuhan dan mengatakan semua Alkitab yang dicetak LAI itu salah. Sekarang ada gerakan pemurnian menyebut nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan yang menyatakan Bapa itu bagi kita semua adalah anak yang diutus. Di Yohanes pasal 7:21 kita tahu ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, kuduskanlah mereka di dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku, dan aku telah memperkenalkan nama itu kepada mereka. Lalu ada banyak orang yang merasa lebih hebat teologianya daripada Tuhan Yesus. Dia mengatakan menyebut Bapa itu kurang tepat, menyebut nama Tuhan itu salah, menyebut nama yang benar itu adalah nama yang 4 huruf itu, YHWH. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama sekarang bahwa orang yang memiliki kasih, dia memiliki Tuhan karena Tuhan tetap tinggal di dalam dia. Dan Tuhan yang tinggal di dalam dia itulah yang akan membuat dia mengenal siapa Tuhan. Bapak Ibu, kalau nggak punya kasih, Yohanes mengatakan kita nggak mengenal Tuhan. Gambaran singkat mengenai kasih mengungkapkan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Pada dasarnya kasih yang diinginkan oleh Rasul Yohanes adalah kasih yang tidak egois. Sesuatu yang bertentangan dengan hidup di dunia ini, di mana orang diajarkan kita untuk mengutamakan diri sendiri, kepentingan sendiri. Kalau mau dapat apa-apa, kita harus dapat yang bagus-bagus dulu, yang jelek biarin buat orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita semua yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya kemampuan untuk bisa mengasihi. Nah, kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti di dalam diri kita tidak ada Yesus, yang otomatis tidak ada kasih Tuhan itu sendiri dalam kita. Dia memberikan kita kemampuan untuk bisa mengasihi dengan memberikan Roh Kudus pada setiap kita, sehingga kita bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya akan menjadi aneh ketika engkau mengatakan engkau Kristen tapi tidak bisa memaafkan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Rasul Yohanes membahas apa yang harus kita lakukan bila melihat orang lain memerlukan bantuan kita. Ia mengatakan kita harus mempunyai belas kasihan. Marilah kita mengasihi, kata Yohanes, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Rasul Yakobus bilang ini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Kalau kita melihat seseorang memerlukan bantuan kita, membicarakan hal itu memang hal yang baik. Tetapi yang lebih baik dari itu adalah kita menolong orang. Hendaklah, kata Yakobus, kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan juga. Mari kita menjadi pelaku, bukan pendengar. Firman Tuhan memang harus didengarkan, tapi tidak boleh berhenti hanya sampai kita mendengarkan. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menaruh di dalam diri kita seseorang yang bisa kita praktekkan kasih Tuhan yang ada di dalam kita.
Mintalah Tuhan, mintalah kemampuan kepada Tuhan agar kita bisa menunjukkan kasih Tuhan yang benar-benar dimanapun kita berada. Kasih yang diwujudkan dengan tindakan adalah kasih yang sejati, bukan kasih yang di awang-awang, bukan kasih yang hanya di dalam perkataan, bukan kasih yang hanya di dalam pemikiran, tapi kasih di dalam tindakan. Makna dari pengertian dari kasih agape, definisi dari makna kasih agape itu adalah kita memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain dan kita melakukannya semampu sekuat kita. Seperti kasih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap kita ingin yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik untuk orang lain juga. Ini sebuah tantangan bagi kita. Ini sebuah hak yang istimewa bagi kita. Kasih Tuhan ada di dalam kita. Dan kasih itu harus dikembangkan. Kasih itu harus ditumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan kasih itu? Bagaimana mengembangkan kasih itu? Dengan perbuatan kita, Bapak. Dengan perbuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas firman yang kami dengar baca bersama-sama, di mana melalui Rasul Yohanes kami diingatkan bahwa mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, mengasihi bukan saja dengan pikiran, tapi mengasihi dan kasih yang sejati ada dengan perbuatan. Bahkan lebih dari itu kami diingatkan, kalau kami hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dendam, hidup di dalam keegoisan, hidup di dalam kepentingan diri sendiri, sebenarnya bukan saja kasih, Tuhan tidak ada di dalam kami. Oleh karena itu Bapa, tolong kami semua ya Tuhan, agar firman ini mengingatkan kami kembali untuk belajar dan mengembangkan kasih yang ada di dalam kami, mengembangkan, menumbuhkan kasih Tuhan itu melalui perbuatan-perbuatan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa atas firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Nama Tuhan, Bapak Ibu, hati kita mau tetap percaya walaupun mungkin badai bersama Tuhan kekuatan dan kasih. Kita berdiri ya Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersamaku, cinta kepadaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami alami di dalam ibadah kami dari awal hingga saat ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih untuk peringatan-peringatan, terima kasih untuk pengajaran yang kami dengar bersama, dan Tuhan tolong kami untuk bisa mempraktikkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan yang kami jalani, melalui tindakan kami, melalui perbuatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua saudara-saudara yang hadir saat ini. Berkati mereka dan tolong Tuhan dengan segala pergumulan masing-masing mereka yang memiliki keperluan untuk kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan terus. Secara khusus untuk Tante Tuhan terus pulihkan otot-ototnya, saraf-sarafnya, Tuhan kembalikan seperti sedia kala. Yang mengganggu gerakannya dari kaki, tangan, kami mohon Tuhan, lemaskan otot-otot itu, kembalikan pulih seperti sedia kala ya Tuhan, sehingga Tante bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami juga ingat Tuhan untuk Oma yang saat ini di rumah tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami karena faktor kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan, berikan kemudahan dari seluruh organ-organ tubuhnya, sehingga di hari-hari ke depan Oma bisa beribadah bersama-sama dengan kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami ingat juga para orang tua kami yang lain, Ibu Els Tuhan yang mengalami pengapuran, kerapuhan tulang. Tuhan tolong berikan kekuatan kembali, berikan kemudahan kepada tulang-tulangnya, otot-ototnya, sehingga Ibu Els juga bisa beribadah, bisa aktif seperti semula. Para orang tua yang lain Tuhan dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawati mereka. Kami ingat Ibu Harmaini dan Pak Yopi, Tuhan lawati dimanapun saat ini ada dalam usia yang sudah senja. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Kami ingat para orang tua yang lain, Ibu Yuli, Pak Tobi, Bu Reni, Tuhan memberkati dalam usia mereka yang sudah senja. Bahkan dimanapun yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan, satu-satu Tuhan lawati, Tuhan tilik, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan kasih Tuhan biar tetap dirasakan di dalam usia mereka yang sudah senja ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang lain yang mengalami gangguan di dalam kehidupan mereka, entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan melawati mereka. Dan kami juga ingat saudara-saudara kami yang ada di Batam, di Duri, Pekanbaru, bahkan yang di Padang. Tuhan tolong memberkati, Tuhan tolong memberikan hikmat, urapan khusus kepada mereka, agar mereka menyadari bahwa kasih Tuhan yang ada di dalam mereka sangat besar, sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk para hamba Tuhan, pendeta, dimanapun mereka berada, khususnya orang-orang Minang yang Tuhan pakai menjadi sarana saluran berkat Tuhan, penyampai firman Tuhan, urapi secara khusus sehingga apa yang disampaikan, apa yang diajarkan itu benar-benar dari isi hati Tuhan. Kami ingat secara khusus untuk Erik, Tuhan memberkati. Kami ingat hamba-hamba Tuhan yang ada di Padang, Tuhan juga menolong. Sehatian bagi mereka, kerinduan, keberanian untuk men-sharingkan kabar baik bagi seluruh orang yang ada di Sumatera Barat, secara khusus di Padang. Mana akhirnya kami rindu ada suara pujian, ada suara seruan kepada Yesus Kristus di seluruh ranah Minang. Terima kasih ya Tuhan.
Bapak yang baik, Bapak dalam surga, kami terus berdoa untuk majelis yang ada di GKN atau Jakarta. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong agar kami bisa sama-sama Tuhan memikirkan kemajuan dari gereja kami dan seluruh jemaat dan simpatisan di GKN Rantau. Berikan juga kerinduan kepada kami untuk membawa jiwa-jiwa baru, orang-orang yang rindu diberkati, orang-orang yang rindu mengenal Tuhan, dan kami bisa gereja kami dipenuhi dengan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan dan bersyukur untuk bangsa dan negara kami, negeri yang kaya ini, kekayaan yang sangat-sangat luar biasa, sumber daya alam yang tak akan pernah habisnya Tuhan, ketika itu dikelola dengan baik. Sumber daya manusia yang luar biasa, orang-orang pintar, orang-orang cerdas ada di negeri ini. Kami berterima kasih untuk Presiden, Kabinet Menteri, semua aparat negara yang berusaha mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan ketertiban dan kemakmuran bagi seluruh bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, dan juga kami berdoa untuk para donatur, supporter, orang-orang yang mendukung kami secara finansial, agar gereja Rantau tetap berjalan, tetap bisa menjangkau jiwa-jiwa, dan tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Biaya-biaya yang dibutuhkan dicukupkan oleh para donatur yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami juga ingat hari ini Tuhan, untuk Juli Pati baru dan Osin Aprilia Tumanggor yang hari ini mereka mensyukuri 12 tahun pernikahan bersama yang Tuhan izinkan mereka jalani dengan 3 orang putri yang Tuhan berikan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka, karena kami tahu dari mereka mulai masih baru sampai mereka hari ini 12 tahun mengarungi rumah tangga. Tuhan, kami lihat Engkau ada di tengah-tengah mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Juli Fati sebagai kepala keluarga, sebagai imam di rumah, biar dia tetap takut akan Tuhan ada padanya, memimpin rumah tangganya untuk terus menjadi penurut-penurut Tuhan. Osin sebagai istri, biarlah dia juga sebagai ibu yang bisa memimpin anak-anak, mendukung suaminya, mengembangkan rumah tangganya dengan takut akan Tuhan. Untuk anak-anak kami serahkan Kela, Klarin, dan Haga. Tuhan memberkati. Berkati keluarga ini, usaha dari Juli Fati, Tuhan juga tolong berkati. Kirimkan orang-orang yang membutuhkan peralatan rumah tangga, mungkin tempat tidur, mungkin lemari, mengisi furniture mereka. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur untuk Juli Fati sekeluarga 12 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan membina rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, disucikanlah namamu, dimuliakan kerajaanmu. Aku dipimpin kepada surga, ajarlah makanan kami secukup untuk hari ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari perbuatan jahat. Karena kusuranlah nantinya kerajaan, kuasa serta kemuliaan sampai selama. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku firman, hiduplah takut akan Tuhan. Dimanapun kau pergi, dimanapun kau berada, kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan saja akan menyertai. Kita akhiri ibadah ini dengan sama-sama menerima berkat dari Tuhan, arahkan hati dan mengadakan tangan. Percayalah saudaraku bahwa Bapa kita yang di surga menghadapkan wajahnya kepada kita, menjaga keluar masuk kita, menjadikan berhasil setiap usaha pekerjaan apapun yang kita lakukan. Diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya ibumu, suami, istri, anak, cucu, mantu, mertua, diberkatinya. Dan dijadikan engkau sebagai keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Yesus Kristus sumber kasih kita akan terus memberikan kasih, melimpahkannya sehingga kasih itu bisa kita salurkan kepada orang lain.
melalui kekuatan, kemampuan, kemauan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan menjadi milik kita, dan itu diterima, kita menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanam lagi nih hati aku. Tanam lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Video masuk hidupku, atau darah janganmu. Tuhan yang memimpin aku, tangan beri hati hatiku bersarapanmu, tangan beri hati tangan beri hati tangan beri hati. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Ibadah kita selesai.